Hai semua, jumpa lagi bersama saya di Selera Indonesia. Ada yang tahu nggak nih, aku kira-kira lagi mau masak apa? Yap, benar. Kali ini aku mau masak gurami asam manis. Apa? Semanis yang masak guraminya? Kayaknya enggak deh. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk, disimak videonya sampai selesai. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama, kita siapkan dulu ikan guraminya. Lalu kita cuci bersih ikan guraminya sampai benar-benar bersih. Kemudian, ikan gurami sudah kita cuci bersih tadi, kita potong-potong menjadi potongan kecil-kecil. Karena nanti ikan gurami ini mau digoreng terpisah dari tulangnya. Biar nanti pas kita makannya itu rasanya itu jauh lebih enak. Dan pastinya, apa hayo? Ada yang tahu nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ikan yang sudah kita potong kecil-kecil tadi itu kita marinasi dulu dengan tepung. Nah, biar nanti pas pada saat kita menggorengnya itu, tepungnya itu lebih enak gitu, lebih menyatu sama ikannya. Terus kita kupas kulit wortel, kulit perbawangan seperti bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Itu semua kulitnya kita kupas sampai bersih. Dan untuk mentimunnya, kulitnya nggak usah kita kupas, nanti cukup kita cuci sampai bersih aja. Selanjutnya kita cuci bersih mentimun, wortel, dan bawang-bawangnya tadi. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Pokoknya dicuci terus sampai bersih. Untuk tahap selanjutnya, kita potong nanasnya menjadi potongan-potongan kecil. Begitu juga dengan mentimun dan wortelnya nanti. Nah, bagi aku ya, kalau misalkan mau masak gurami ikan asam manis, itu sangat enak kalau ditambah dengan buah nanas. Nah, di sini buah nanasnya itu aku gunain udah mateng, tapi nggak usah terlalu banyak buah nanas yang kita pakai. Untuk wortelnya sendiri, di sini aku potong menjadi potongan kecil-kecil, tapi di sini aku bikin potongannya itu memanjang. Nah, begitu juga dengan mentimun. Untuk mentimun ini aku pakainya itu cukup yang bagian luarnya aja. Untuk bagian dalam yang biji-bijinya itu nggak aku pakai, karena menurutku dimasaknya itu tanpa biji jauh lebih enak rasanya, kres gitu ketimbang ada bijinya, karena kan bagian dalam bijinya itu kan lembut gitu ya. Untuk bawang bombaynya kita iris-iris seperti irisan biasa saja, tapi untuk irisannya itu dibikin sedikit lebih kecil, jangan terlalu besar-besar, biar nanti pas dimasak itu terlihat menyatu dengan bumbu yang lainnya. Untuk bawang putih dan bawang merah pun ini cukup kita iris-iris aja, nggak usah kita haluskan, karena menurutku untuk ikan asam manis itu jauh lebih enak kalau misalkan bumbunya itu diiris-iris, nggak usah dihalusin. Beda halnya kalau misalkan kita masak cumi asam manis dan udang asam manis, itu menurutku lebih enak kalau bumbunya itu dihaluskan ketimbang diiris-iris. Setelah dipotong-potong menjadi potongan yang kecil, mentimun dan wortelnya ini kita cuci sekali lewat aja sebelum kita lanjut ke proses memasak sausnya. Tapi sebelum kita bikin sausnya, kita goreng dulu ikan guraminya. Nah, di sini kita siapkan dulu tepung untuk ngebalur ikannya nanti pas sebelum digoreng. Nah, di sini tepungnya itu kita sediakan secukupnya aja, dan jangan lupa ditambahkan sedikit garam biar dia lebih gurih lagi, karena biasanya tepung ini asinnya itu sedikit kurang ya menurutku ya. Tapi kalau misalkan udah cukup ya udah, nggak usah lagi ditambahin. Nah, jangan lupa ketika ngebalurkannya itu pada saat di tepung pertama itu dibalurin sampai bener-bener rata, kemudian diambil dan sedikit kebas-kebas biar tepungnya itu ada yang runtuhannya itu lepas gitu loh, jadi nggak terlalu banyak yang menempel. Nah, terus dicelupkan ke dalam air, setelahnya itu dikeluarkan lagi dalam air dan dimasukkan lagi ke tepung yang kering, dibalurin lagi seperti biasanya yang kayak yang pertama kali. Nah, setelah itu sudah diaduk-aduk rata, dibalurin rata sama tepungnya, baru diangkat
dan dikebas-kebaskan sedikit biar tepungnya itu berjatuhan yang bagian yang nggak nempel. Baru dimasukkan satu persatu ke dalam minyak panas. Usahakan juga minyaknya itu banyak ya, biar nanti ikannya itu masaknya merata, nggak bagian bawah gosong, bagian atasnya enggak gitu loh ya. Selain minyaknya banyak, di sini minyaknya itu harus benar-benar kita bikin sepanas mungkin bun. Tuh, jadi pada saat kita memasukkan ikannya itu kan tuh langsung muncul gelembung-gelembung dari minyaknya itu. Itu menandakan kalau minyaknya itu panas. Dengan minyak yang panas dan banyak seperti ini, itu sangat membantu ketika kita mau ngegoreng tulang ikannya bun. Karena apa? Karena kadang ya kita itu cuma punya kuali yang cukup untuk ngerendam badannya aja. Nah, contohnya seperti yang aku masak ini, tulang ikannya itu nggak full masuk ke dalam kualinya kan ya. Jadi itu cuma kita siram-siram dengan minyak panasnya aja. Setelah ikannya selesai kita goreng, waktunya kita tiriskan. Dan saatnya kita bikin sausnya. Tumis bawang merah, bawang putih, lalu masukkan juga bawang bombay, diaduk-aduk sampai bawangnya mengeluarkan aroma harum dan layu. Setelah bawangnya mulai layu, mulai kita masukkan saus tomat secukupnya. Terus dikasih saus sambal secukupnya. Dan tidak lupa diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Tidak lupa tambahkan sedikit garam dan gula secukupnya. Diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya, jangan lupa kita masukkan potongan dari wortel dan mentimun yang udah kita siapkan. Lalu diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, selanjutnya tidak lupa kita tuangkan sedikit air supaya wortel dan mentimunnya itu cepat matang. Terus kita masukkan juga nanas, dan ini adalah pelengkap yang menurutku itu yang bikin enak dari sausnya. Ini adalah penampakan ikan yang udah kita goreng tadi, yang udah kita tiriskan di dalam piringnya. Nah, berhubung sausnya udah mateng, jadi ini ikannya kita balurin sama saus yang udah kita masak tadi. Untuk sausnya ini aku balurin sedikit ke ikannya karena supaya ikannya itu nggak terlalu basah, yang nantinya itu bisa bikin ikannya itu jadinya agak lembek. Makanya di sini aku taburin dulu sedikit dan sisanya aku masukkan ke dalam mangkuk. Aku bikin kayak gini juga itu supaya ketika kita makan daging ikannya itu ada crunchy-crunchy-nya. Crunchy-crunchy dari daging ikan yang kita balurin sama tepung. Ikan gurami itu kalau dibikin asam manis kayak begini, digoreng pakai tepung, dagingnya itu tuh bener-bener bikin nagih. Dan ini itu jadi salah satu masakan favorit yang disukai banyak orang. Anak-anak pun juga suka karena apa? Karena tidak pedas. Tapi kalau misalkan mau pedas pun juga ini bisa dibikin. Tinggal kita tambahkan irisan dari cabai. Nah, untuk irisan cabainya itu lebih enak kalau misalkan cabainya itu diiris panjang-panjang juga. Gimana Bu Ibu? Enak bukan? Inilah penampakan dari ikan gurami asam manis yang kita masak pada hari ini. Dan ini itu benar-benar enak, nikmat, top markotop banget, dijamin deh bikin kita nagih, mau lagi dan lagi. Terima kasih karena sudah menonton video kami.